Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai teori asal-usul manusia modern. Adanya teori asal-usul manusia modern itu digunakan untuk menguji kebenaran dari teori evolusi biologi Darwin dan juga mencari tahu asal-usul manusia modern itu sebenarnya. Pertama, asal-usul manusia menurut penelitian DNA mitokondria. Jadi penelitian ini itu menggunakan DNA mitokondria untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar populasi dan juga mengungkapkan asal-usul manusia modern atas dasar persamaan genetika. Karena apa? Coba kalian lihat pada gambar itu ya, yang ada pada layar. Karena setiap satu tetes darah manusia itu terdiri dari 99,9% genom dan juga DNA. Lah, 99,9% genom genetika manusia itu identik di seluruh dunia. Sedangkan DNA itu yang bertanggung jawab terhadap perbedaan individu seperti warna kulit, warna mata, bentuk rambut, dan juga resiko penyakit. DNA mitokondria itu diteruskan secara utuh dari seorang ibu ke anak. Hal ini itu sejenis dengan kromosom Y yang berpindah utuh dari seorang ayah ke anak. Berdasarkan penelitian mtDNA dari berbagai populasi, para ilmuwan itu menyimpulkan bahwasanya manusia modern itu semuanya merupakan satu nenek moyang yang sama, yaitu Hawa mitokondria yang bergabung dengan Adam kromosom Y. Jadi semua umat manusia itu saling terkait dengan Hawa mitokondria melalui rantai para ibu yang tak terpatahkan dari zaman dahulu hingga masa sekarang. Otomatis hal tersebut itu menyanggah pernyataan Darwin bahwa kita itu bukan turunan atau evolusi dari manusia purba. Dalam genetika itu juga ada yang namanya polimorfisme gen yang memunculkan variasi individu-individu yang khas. Hal ini itu juga digunakan untuk menelusuri hubungan kekerabatan antar berbagai ras dan juga suku, serta untuk membedakan ras yang satu dengan yang lain. Jauh dekatnya kekerabatan suatu kelompok suku bangsa itu dapat dilihat dari persamaan variasi dari suku bangsa tersebut. Jadi kalau semakin besar jumlah variasi yang memisahkan dua kelompok etnik, otomatis semakin jauh pula kekerabatan antar dua kelompok tersebut. Sebaliknya, jika antar dua orang yang variasinya persis sama, maka kekerabatan di antara keduanya itu sangat dekat. Mungkin satu ibu, satu nenek, dan juga satu ras. Teori yang kedua yaitu teori out of Africa. Teori ini itu didasarkan pada data paleontologi dan juga bukti-bukti genetika, yakni ditemukannya Homo sapiens tertua di Sungai Omo, Ethiopia, Afrika Timur. Makanya teori ini itu menyimpulkan bahwasannya Afrika adalah sumber gen mtDNA manusia modern. Jadi manusia modern itu hanya muncul dan terjadi di Afrika, itu berdasarkan teori out of Africa. Homo sapiens yang berasal dari Afrika itu diyakini yang menggantikan atau menghapuskan populasi manusia pramodern, yang kemudian dia menyebar ke wilayah Eropa dan juga ke wilayah Asia, termasuk di Indonesia. Lah, ketika manusia modern berasal dari Afrika ini menyebar ke wilayah Eropa, di sana dia itu mulai menggantikan yang namanya populasi Homo neanderthalensis, yang memang Homo neanderthalensis ini muncul dan berkembang di wilayah Eropa. Sedangkan di Asia, dia menggantikan atau menghapuskan populasi Homo erectus. Yang ketiga yaitu teori multiregional evolution model. Jadi kalau berdasarkan teori ini, manusia modern itu tidak hanya berasal dari Afrika, melainkan juga dari Eropa dan juga Asia. Manusia modern itu muncul di berbagai wilayah sebagai hasil evolusi dari populasi yang sudah ada sebelumnya. Itu berdasarkan teori multiregional evolution model.
Untuk tugas hari ini, itu pada layar ada 2 soal ya. Silakan kalian kerjakan. Soal yang pertama itu coba kalian analisis mengenai perbedaan fisik antara manusia purba dengan manusia modern. Kalau yang kedua itu analisis perbedaan non-fisik antara manusia purba dengan manusia modern. Untuk yang pertama itu berarti dilihat dari fisik, misalnya bentuk tubuh, kemudian volume otak. Kalau yang non-fisik itu berarti dilihat misalnya dari kebudayaannya, kemudian cara memperoleh makanannya seperti apa. Silakan kalian kerjakan ya. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.